sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya, mengenai pengertian lansia. Iya, Bu. Nah, ibu-ibu, saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Tahu nggak, Bu, lanjut usia itu apa, Bu? Udah tua. Oke, sudah tua. Udah Terus sepuh, apa, Bu, Bu? sepuh. Udah sepuh. Udah tua tadi ya. Udah sepuh. Apa, Bu? Beruban, Bu, beruban. Beruban. Kulitnya keriput, Bu. Kulitnya keriput. Bongkok. Oke. Oke, lanjut usia itu kalau kata ibu-ibu tadi ada udah tua, udah sepuh, udah beruban, kulit keriput ya Bu ya. Jadi itu secara fisiknya ya Ibu. Nah, Iya, Bu. oke saya mau tanya lagi nih Bu. Ibu-ibu tahu nggak siapa saja yang tinggal di rumah kita Bu? Ayo siapa Bu? Ada Ibu, orang tua, ayah. Pak. Ada orang tua. Ada anak, Ada Bu. nenek. Siapa Bu? Nenek. Nenek. Siapa Bu? Nggak kedengeran Bu saya Bu. Anak, Bu. Oke, anak Ibu ya. Iya, masa anak tetangga, Bu. Ya. Terus siapa lagi Bu? Di rumahnya Bu? Paman. Paman. Bu, ada sepupu. Kemudian siapa lagi Bu? Sepupu, Bu. Ada sepupu juga. Sepupu rame ya Bu. Ada orang tua nggak Bu? Ibu Ada atau nenek ayah? tadi. Ada opa, Bu. Opa. Opa. Kakek ya Bu? Ya Bu ya berarti ya? Ya. Iya, Bu, bukan opa-opa Korea. Ya. Oke, tadi ada yang menyebutkan orang tua, ada yang nenek, ada yang anak, ada yang paman gitu ya, ada sepupu, ada opa, ada kakek gitu ya Bu ya. Nah, kalau orang tua dan kakek, kemudian nenek, itu disebut apa Bu? Buat Orang tua. Nah, itu adalah lansia ya Bu ya. Iya, Bu. Lansia singkatan dari apa, Bu? Gimana? Lansia singkatan dari apa? Iya, Bu. Lanjut usia Bu. Lansia yang saya tanyakan pertama di awal tadi Bu. Lansia adalah lanjut usia. Iya, Bu. Oke ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian lansia ini berada di mana saja Bu? Di mana-mana ada, Bu. Di rumah. Mana-mana. Oke, di mana Bu? Tepatnya. Mana-mana. Di panti jompo. Panti jompo. Di majelis taklim, Bu. Majelis taklim. Di rumah ada, Bu. Di mana di rumah? Di pasar. Pos Binu. Pos Binu. Pos. Oke, maaf ya Bu. Pulpennya nih habis Bu. Bentar saya cari dulu Bu. Oke, Ada nih, Bu. Apa Bu? Saya ada, Bu. Oh, ini udah ada kok Bu. Terus Oh, siapa? iya, kirain Di mana Bu lagi Bu? bawa. Di pasar. Bawa dong Bu cadangannya. Di rumah, oke. Nah, jadi lansia itu di mana-mana ya Ibu ya. Ada yang di panti jompo, terus ada yang di majelis taklim, terus di rumah, di pasar, di posyandu lansia gitu ya Bu ya. Jadi lansia ini bisa kita temukan di mana saja. Nah, Iya, Bu. Ya, terus kondisinya gimana nih Bu? Biasanya lansia ini kondisinya bagaimana? Yang biasa Ibu temukan? Renta, Bu, renta. Sudah renta. Renta. Oke. Bongkok. Apa Bu? Bongkok. Nenek bongkok.
ya Bu ya? Iya, bongkok, Terus bongkok. kesehatannya gimana Bu? Iya. Sudah sakit-sakitan. Sakit-sakitan, Bu. Sakitan. Kupingnya budak, Bu. Udah. Kupingnya budek. Nah iya, budek tuh Bu. Kurang ya. Pendengaran kurang. Terus apalagi Bu? Suka nyeri kaki. Nyeri kaki. Oke. Kalau misalkan secara fisiknya gimana Bu? Secara fisiknya? Keriput. Bongkok. Beruban. Beruban. Oke. Nah, yang Ibu sebutkan tadi adalah kondisinya ya Ibu, ada rentah, ada bungkuk, kemudian sakit-sakitan dalam segi kesehatannya, kemudian ada pendengarannya yang kurang, ada nyeri kaki, sakit kaki gitu ya Bu ya. Kemudian secara fisiknya itu sudah keriput, rambutnya beruban gitu ya Ibu. Lanjut usia ya. Iya, Kondisi Bu. lanjut usia yang biasanya kita sering temui. Ya. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita lihat flip chart berikut ini tentang lanjut usia ya Bu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 nih tahun 1998 tentang perlindungan terhadap lanjut usia dan memperjelas keadaan lansia nih Bu. Oke, kita lihat dulu flip chart-nya Bu. Ya, Bu. Oke, sudah kelihatan Ibu? Sudah. Nah, Nah, kalau sudah kelihatan, nah di sini ada pengertian lanjut usia ini berdasarkan atau menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, adalah batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu pertama, usia pertengahan ini umur 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia umur 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga ada lanjut usia tua. Nah, lanjut usia tua ini umur 75 tahun sampai 90 tahun. Nah, yang keempat itu ada lansia sangat tua di atas 90. Ibu-ibu pernah nemuin nggak lansia di atas 90 tahun? jarang Bu. Tangga saya, Bu. Umurnya 98 tahun. Sekarang ya. Ya. Panjang umur tuh. Alhamdulillah. Nah, kalau ini menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998. Pengertian lanjut usianya yaitu ketentuan umum pasal 1 yang pertama itu ada di ayat 2. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 10 tahun. Catatan lansia yang mendapatkan bantuan PKH usia 70 tahun nih. Oke, kalau untuk PKH sekarang usianya 70 tahun ya Ibu ya? Ya Bu. Ya, berarti di bawah 70 tahun berarti belum termasuk anggota PKH ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ya. Nah, yang kedua ada di ayat 3 nih, lanjut usia potensial. Adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, yang keempat ada di ayat 4. Yang ketiga ada di ayat 4, yaitu lanjut usia tidak potensial. Adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Gitu ya, Bu? Ya, Bu. Oke. Apakah sudah paham, Bu, tentang flip chart pengertian lansia ini? Sudah Bu. Bu. Paham, Bu. Walaupun Oke. banyak. Iya. Oke. Nah, lansia yang mendapatkan bantuan yang seperti saya jelaskan tadi ya Ibu, lansia yang mendapatkan bantuan PKH saat ini adalah lansia yang
berusia 70 tahun ke atas ya Ibu. Berarti di sini ada nggak nih Bu lansia yang di bawah 70 tahun Bu? Ada di rumah saya, Bu. Anggota PKH? Bukan ya Bu? Iya, Bu. Ibu saya anggota PKH, tapi bukan di kelompok ini. Oh iya. Oke, nah berarti kalau yang di bawah 70 tahun berarti belum masuk ke anggota PKH ya. Mungkin yang di bawah 60 tahun itu menjadi anggota PKH-nya itu karena di dalam satu kakaknya itu terdapat anak sekolah, seperti itu ya Bu, komponen lainnya gitu. Nah, ke pertemuan kali ini kita bakalan tetap membahas lansia secara umum ya Ibu, bukan hanya PKH, bukan hanya lansia yang di PKH aja nih. Jadi kita membahas lansia secara umum nih Bu. Oke, Iya, untuk Bu. memperjelas mengapa lansia itu perlu diperhatikan, kita melihat flip chart yang kedua nih Ibu, tentang mengapa lansia perlu diperhatikan. Oke, sudah terlihat Ibu? Sudah. Keluar lagi, Bu. Oh iya, keluar nih. Bentar ya Bu. Nah, ini sudah terlihat nih. Oke, nah di sini ada flip chart yang kedua tentang mengapa lansia itu harus diperdulikan gitu ya Bu, diperhatikan gitu ya. Nah, mengapa harus peduli kepada lansia? Tanda tanya. Oke, nah bisa bantu saya untuk membacanya Bu? Bisa, Bisa Bu. saya minta tolong untuk ya membacakannya. Oke, bergantian aja ya Ibu. Oke, siapa yang mau pertama Bu? Saya, Bu. Oke, Bu, ya. Oke, bacanya satu-satu apa dua-dua, Bu? boleh dua-dua Bu. Semuanya Bu Firda. Iya, iya Bu. Bergantian aja biar semuanya dapat ya. Buka aja Iya, Bu. Bu. Saya baca sekarang nih ya, Bu. Ya, boleh. Pertama. Kenapa ada roti anget? Oke. Pertama, Amanat Undang-Undang 13/1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, jumlah lansia yang terlantar meningkat. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Firda. Oke, yang selanjutnya siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, Ibu Nisa. Poin yang ketiga ya, Bu? Iya. Poin ketiga dan keempat. Dalam kurung Kemensos 2015, dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Terus, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Oke, yang bawahnya Ibu. Saya. Udah ya? Nah, oke. Bu, terima kasih Ibu Nisa. Oke, yang selanjutnya Ibu Nafizatul. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sebagian lansia kurang mendapat perhatian dari keluarga. Oke, terima kasih Ibu Nafizatul. Oke, ada lagi yang mau membacakan? Ibu Desi? Iya, Bu. Tadi yang mana ya?
Ini Bu, 2 poin Sebagai terakhir Ibu. lansia ya, Lansia Bu? adalah Oh, bukan iya, Bu, maaf. lansia adalah Lansia adalah Ya. potensi di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya. Panti lansia atau jompo itu terbatas. Oke, ya, itulah tadi alasan mengapa lansia itu perlu diperhatikan ya Ibu. Jadi saya jelaskan, saya tambahkan sedikit ya Ibu penjelasannya. Nah, yang pertama Ya, itu Bu. menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, lansia itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat Ibu, berbangsa dan bernegara. Nah, jumlah lansia yang terlantar sekarang ini meningkat. Nah, karena meningkatnya jumlah lansia yang terlantar, maka lansia rentan akan mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang, Ibu. Terus, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya. Banyak lansia yang sekarang ditelantarkan oleh keluarganya yang ditaruh atau tidak dirawat gitu ya Bu ya, ditaruh di penitipan seperti itu ya Bu. Nah, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang Ibu. Nah, lansia jompo itu sekarang bukan panti lansia jompo lagi ya Ibu, tapi diganti dengan balai rehabilitas sosial. Oke, Ibu sampai di sini. Apakah sudah paham Ibu tentang pengertian lansia? Sudah, Bu. Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, coba saya tanya sedikit nih. Lansia tadi apa, Bu? Lanjut usia tadi apa, Bu? Orang yang tua, umurnya di atas 60 tahun. terus usianya di atas Terus apa lagi, Bu? Oke. 70 tahun untuk komponen PKH ya, Ibu. Kalau 60 tahun biasanya sudah masuk ke dalam kategori lansia. Terus apa lagi, Bu? Kondisi kesehatannya menurun, Bu. Kondisi kesehatannya menurun. Terus apalagi Bu? Gimana Bu kondisinya selain kondisi kesehatan? Sudah Secara fisik beruban. secara fisiknya Bu gimana Bu? Oh, fisik. Keriput gitu ya Bu ya? Keriput. Ya, keriput beruban ya. Berubah, tadi kata Bu Firda. Oke, untuk ingatannya gimana Bu? Untuk ingatan lansia biasanya gimana Bu? Pikun, Sering lupa. pikun. Oke. Iya, pikun. Oke, iya, betul semua jawaban ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu sekarang udah pinter-pinter ya, udah mengerti semua nih. Oke, terima kasih ya Ibu. Untuk materi selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya tentang memahami lansia Ibu. Oke.